Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Teguh Pradana Susanto, biasa dipanggil Rafli. Saat ini saya berada di semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Eh, Tujuan video ini saya buat adalah untuk mengerjakan tugas praktikum yang kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis website, di mana di sini di praktikum kedua kita tetap lanjut untuk membuat eh, apa namanya membuat aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Namun perbedaannya di praktikum kedua sini kita disuruh menggunakan atau mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework menggunakan Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan. Seperti itu. Dan di sini eh, memiliki 5 indikator capaian ya. Ini ada 5 dan di sini sudah ada soal tugasnya. Dipinta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Seperti yang bilang saya tadi, pada tugas praktik kedua ini disuruh membuat aplikasi yang berfokus pada berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Sehingga nanti untuk database-nya sendiri itu eh, data-data itu tidak membutuhkan sebuah database untuk membacanya, tetapi kita menggunakan JavaScript file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Jadi tidak perlu database ya, hanya menggunakan JavaScript file sebagai dummy data. Lalu di sini ada dua halaman websitenya. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar dan ini adalah rinciannya. Halaman ini menampilkan daftar bahan stok ajar, bla 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 bla, dan di dalamnya ada kode mata kuliah atau nama kuliah, kode dan judul, ada kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan, jumlah stok safety, statusnya apa, dan catatan HTML. Terus terdapat fitur untuk mengedit dan data bahan ajar, untuk terus tambahkan fitur. Di sini ada sidakan bebas menggunakan elemen apa aja seperti select, radio atau checkbox. UT daerah, dapat filter juga. Terus di sini kita disuruh menampilkan status dari stok bahan ajar. Yang pertama ada statusnya aman yang berwarna hijau apabila stok lebih besar sama dengan safety. Terus memberikan status menipis apabila kondisinya adalah stok kurang dari safety. Dan yang terakhir stok kosong apabila stoknya sama dengan 0. Terus yang kedua, halaman kedua ada tracking delivery order atau DO. Di sini kita sama aja ya, di sini isi-isinya paket bahan ajar. Nah, di sini kita juga diberi gambaran atau saran untuk struktur proyeknya. Yang pertama ada indeks HTML tentunya untuk penampilan visualnya, menampilkan navigasi ke menu dua halaman, stok HTML dan tracking. Yang kedua juga ada stok tentu untuk halaman stok bahan ajar, ini wajib ya. Terus tracking juga, ini juga wajib. Dan untuk style CSS ini opsional untuk agar tampilan UI-nya terlihat lebih menarik dan lebih bagus. Dan untuk JavaScript-nya ada dua, untuk stock sama tracking. Ini logika view untuk stock HTML, logika view untuk tracking. Dan di sini kita juga untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dan lampiran novel dummy data, bahkan jadi template acuan. Nah, di sini kita diberikan file acuan berupa data bahan ajar JS untuk yang digunakan pada masing-masing stok dan tracking. Untuk filenya kita bisa download ya. Sebentar saya kasih dulu. Nah, ini untuk acuannya yang diberikan oleh tutor.
Nah, ini acuannya bisa menggunakan ini. Oke, lanjut. Karena ini ada batas maksimalnya 15 menit. Seperti biasa, di sini saya sudah siapkan terlebih dahulu untuk sintaks code-nya, di mana ketika memang harus mengcoding secara manual dari nol itu cukup memakan waktu banyak. Jadinya saya siapin dulu baik itu dari index, stock, HTML, tracking HTML, dan untuk logika JavaScript-nya ada stock dan tracking, dan untuk style CSS-nya. Seperti itu. Jadi saya siapin terlebih dahulu supaya menghemat waktu. Jadi di sini saya hanya menjelaskan uh, sintaks-sintaks code-nya di sini. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilannya ya. Untuk tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Ini sudah sesuai, ada navbar, beranda, stok, tracking. Dan di sini ada dua, stok bahan ajar sama tracking DO sesuai dari perintah. Dan di bawah sini saya tambahkan informasi, yakni pertama tentang aplikasi, dibuat sebagai tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis web menggunakan Vue.js di sini. Terus yang kedua saya juga berikan informasi fitur utama, tampilkan dan kelola daftar stok bahan ajar, filter, tambah dan edit data, buat delivery order, tracking sama validasi from input. Terus di sini saya juga cantumkan teknologi yang saya pakai. Yang pertama ada Vue.js tentu sebagai frameworknya, terus HTML dan CSS, JavaScript. Terus di sini saya juga menggunakan model Google Font-nya, terus tanpa framework tambahan tentu, dan tanpa database karena data-datanya itu terbaca melalui data dummy di sini, stok app.js sama tracking app.js. Oke, kita langsung saja lanjutkan ke indeks HTML yang pertama. Seperti biasa untuk judulnya adalah UT bahan ajar. Di sini merupakan halaman beranda ya. Ini untuk tampilan dari indeks HTML-nya. Mulai dari ada navbar, di sini juga ada logo UT saya masukkan. Ini opsional ya, cuman saya tambahkan aja biar lebih bagus tampilannya. Ini logonya Universitas Terbuka, di sini saya tambahkan. Terus untuk navbar linknya ini di sini ada beranda, stock, tracking, dan DO. Ini di atas. Terus ini untuk hero sectionnya, ini saya kasih catatan biar enak ya. Untuk H1 sistem pemesanan bahan ajar, Universitas Terbuka, kelola stok, bahan ajar, dan pantau pengiriman. Lalu di bawahnya ini untuk hero cardnya ada dua. Yang pertama ada stok bahan ajar dan tracking DO seperti itu. Lalu di sini ada konten infonya yang di bagian bawah ya. Ini semua ini yang berada di bagian bawah tadi. Nah ini sebagai tambahan aja ya, opsional di bagian bawah ini. Oke, lanjut. Kita mungkin ya lanjut. Mungkin kita langsung ke bagian ini terlebih dahulu. Bagian mana? Bagian stok HTML. Oke, di bagian stok HTML kita masuk terlebih dahulu di bagian stok bahan ajar. Nah, di sini terdapat beberapa ya. Yang pertama tentu tadi sesuai perintah ada fitur yang pertama filter dan sortir. Di sini kita bisa melakukan fitur untuk mengecek seluruh daftar stok bahan ajar. Tentu di sini kita tambahkan di fitur. Nah ini filter dan sort. Baris filter utama, ini class, ini untuk bagian CSS ya. Style, margin bottom 14 pixel. Nah ini UT daerah di sini. Dan di bagian dalamnya value-nya kita tampilkan pada awalnya itu adalah semua daerah. Lalu untuk drop down-nya di sini kita menggunakan fungsi Vue.js v4 upjj upbjjj in upbjj list ini. Upbjj ini, nah ini
yang seperti tadi, namanya adalah apa lupa saya. Mustases. Nah, di sini mustases kita menggunakan fungsi mustases UPBJJ, di mana di sini terdapat di sini sudah kita atur di dalam stok APPJS. Nah, ini UPJJ listnya. Jadi untuk daerahnya kita tetapkan di sini ada 1, 2, 3, ada 5. Ya, yang pertama Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar di sini. Untuk UPBJJ-nya di sini. Jadi kita panggil fungsi mustases. Nah, muncul di sini Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Padang, dan Denpasar. Seperti itu. Ini untuk memfilter ya, kita contoh langsung saja. Misalkan di sini kita pilih Jakarta. Nah, setelah itu lanjut ke kategori. Nah, kategori di sini ini kita menggunakan fungsi VIF. Span VIF, filter UPBJJ. Class text ini untuk CSS-nya. Pilih daerah dahulu seperti itu. Nah, sini kita pilih dulu. Nah, karena kenapa di sini cuma ada satu MK wajib? Karena yang kita filter kebetulan untuk daerah Jakarta ini hanya ada 2 untuk stoknya, mata kuliah pengantar manajemen dan akuntansi di sini Jakarta. Jadi di sini dan dua-duanya adalah MK wajib seperti itu. Di sini kita pilih MK wajib. Nah, terus lanjut ke kondisi stok. Kondisi stok, nah di sini. Kondisi stok di sini ada 3 kebetulan. Sudah saya atur sebentar di APPJS, stok APPJS, bagian stok, stok, mana tadi stok. Ini cukup banyak ya. Sepertinya tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Jadi, mana tadi stok? Fungsi stok, fungsi stok. Wis, kok tidak ada? Pesan tadi ada sebentar. Fungsi stok, logika stok. Hmm, oh, di sini tadi ya? Masa masuk ke sini? Enggak ya. Intinya di sini untuk stoknya ada 3. Yang pertama, nah di sini, sorry lupa, status stok di sini. Ini kan status stoknya ada 3. Yang pertama ada stok statusnya aman, menipis dan kosong sesuai dengan perintah tadi ya di sini. Nah di sini untuk logikanya adalah status stok function item. Jika item sama dengan 0, maka kita return labelnya adalah stoknya kosong dengan ikonnya warna merah. Else if jika jumlah kitty atau stok itu kurang dari item safety, maka kita return nilainya adalah menipis dengan ikonnya warna kuning. Else atau jika tidak, maka labelnya adalah aman dengan berwarna hijau seperti itu. Jadi untuk yang stok kosong itu adalah nilai jika nilai stok itu kurang dari item safety. Begitupun juga dengan menipis, itu logikanya adalah sorry, untuk kosong itu adalah jika item stok itu sama dengan 0, jika menipis itu adalah jumlah stok kurang dari item safety. Nah, di sini coba kita lihat pengantar manajemen. Nah, di sini stoknya adalah 28. Sedangkan safety-nya itu adalah 20. Jadi, di sini kondisinya adalah jumlah stok lebih besar dari jumlah safety, makanya statusnya adalah aman. Yang kedua, pengantar akuntansi adalah stoknya 7, sedangkan safety-nya adalah 15. Artinya di sini kita menggunakan yang kuning gitu loh. Jumlah stok kurang dari item safety. Makanya adalah menipis seperti itu. Sehingga ketika kita klik di sini kondisinya menipis, maka akan muncul menipis saja.
Tetapi jika kita ini centangnya kita buang, nah gini stoknya aman. Jadi fungsi default dari filter dan sortir ini adalah ketika bagian kondisi stok tidak dicentang dua-duanya, maka defaultnya adalah menampilkan stok yang aman seperti itu. Jika kita klik kosong maka tidak ada seperti itu. Nah, terus itu ya untuk yang filter dan sortir, kita reset di sini tambahkan menu reset. Nah, ini akan kembali lagi. Seperti itu. Itu untuk yang filter dan sortir di bagian stok. Ini waktunya berapa? Oh, 15 menit. Tidak apa-apa. Mohon maaf Ibu, ini waktunya lebih dari 15 menit lagi. Lalu kita ke filter tambah. Nah, ini form tambah data baru. Jadi kita di sini juga bisa menambahkan buka formulir untuk tambah bahan ajar baru. Untuk kode MK-nya ini bisa kita isi terlebih dahulu. UT daerahnya juga diisi. Dan di sini tadi yang perlu saya jelaskan adalah jadi di sini untuk penambahan stoknya itu harus diisi semua seperti itu. Jadi bentar, ini agak banyak. Nah, ini validasi form tambah. Nah, di sini semuanya ini harus terisi terlebih dahulu. Jadi jika salah satu tidak ada yang diisi, maka di sini akan menampilkan judul tidak boleh kosong, pilih kategori. Jika UPBJJ tidak diisi, maka muncul pilih UT daerah. Jika lokasi rak tidak diisi, maka muncul lokasi rak tidak boleh kosong. Seperti itu. Begitupun juga dengan harga. Di sini kan ada menu harga. Nah, di sini harga ini harus berupa angka. Seperti itu. Dan juga harga ini tidak boleh negatif. Else if number this from harga kurang dari 0 atau negatif, ini akan memunculkan fungsi error harga. Harga tidak boleh negatif. Gitu. Begitupun juga dengan fungsi stok dan fungsi safety. Ini harus berupa angka semua. Seperti itu. Kita kasih contoh. Misalkan sembarang bahwa misalkan tadi sini kita analisis dan visualisasi data. Contoh MSIM 310 di daerah Jakarta, misalkan stoknya adalah 20 di mata kuliah analisis dan visualisasi data. Ya sorry, ini harus saya tambahkan di sini, tapi tidak apa-apa deh, kasih contoh untuk R1 3 misalkan stoknya adalah 15, kategori MK wajib, harga kita kasih random 60.000, edisi terbaru. Kita kasih contoh misalkan di sini kita kasih contoh misalkan harganya kosong, tidak kita isi harganya. Maka ketika kita menyimpan data baru, nah ini kode mata kuliah sudah digunakan, berarti ini sudah digunakan. Nah, ini tadi saya sudah mencontohkan. Misalkan di sini ya, kenapa di sini kode mata kuliah sudah digunakan? Karena sebelumnya saya sudah mencoba di sini. Nah, di sini juga bagian harga harus berupa angka seperti itu. Jadi misalkan 60.000, katakanlah di sini misalkan apa ya? Musim 312. Ini sebagai contoh aja ya, walaupun ini salah sebenarnya. Sebagai contoh, nah data bahan ajar berhasil ditambahkan. Nah di bagian bawah sebagai contoh ya, analisis data. Nah karena di sini jumlah stok lebih besar daripada jumlah safety, maka statusnya adalah aman seperti itu. Oke, walaupun sebenarnya ketika kita mau mendapatkan data stok ini harusnya di sini ya. Nah harusnya di bagian stok APPJS untuk menambahkan datanya. Seperti itu. Lanjut, biar tidak memakan waktu banyak ya. Lanjut ke tracking HTML. Nah, di tracking ini kurang lebih sama untuk fungsi JavaScript-nya dengan yang stok HTML. Kita coba pergi ke tracking DO, delivery order. Nah, di sini kita bisa
membuat dan memantau pengiriman bahan ajar seperti itu. Yang pertama ada menu membuat delivery order baru ketika ada apa? Sorry itu sih. Ketika ada tambahan pesanan atau delivery itu akan tambahkan seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini untuk trackingnya ya, untuk HTML-nya, untuk visualnya, dari judul, tracking DOT bahan ajar, sama saja. Nah, ini untuk form tambah, formulir. Di sini kita juga menggunakan fungsi matches dan VIF, info nomor DO berikutnya. Nah, ini fungsinya adalah, misalkan contoh, di sini eh, daftar delivery order yang sudah dibuat ada satu, ya kan? Name, nama, ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total. Nah, di sini kenapa ada tulisan nomor DO yang akan dibuat ini secara otomatis? Karena di sini kita sudah men-setting info nomor DO berikutnya adalah div class. Nah, if show from DO, nomor DO berikutnya. Nah, ini nomor DO berikutnya kita panggil di tracking apps. Sebentar, tadi mana sudah? Tracking. Nah, di sini. Sebentar. Jadi intinya adalah eh, nomor delivery order ini akan dibuat secara otomatis ke nomor delivery order berikutnya seperti itu. Simpan, ya, tracking, show from DO. Nah, di sini. Jadi ketika, nah di sini. Jadi ketika eh, kita menambahkan ke daftar DO baru ini akan secara otomatis membuat delivery order berikutnya seperti itu. Karena di sini misalkan contoh kan yang sudah dibuat adalah D0 2025 0001. Nah, berarti di sini akan melanjut ke nomor DO berikutnya secara otomatis seperti itu. Karena kan secara logika ketika kita menjadi admin di ekspedisi atau kurir itu akan nomor DO-nya itu akan berkelanjutan seperti itu. Jadi nomor DO berikutnya adalah ini. Kita kasih contoh untuk name-nya misalkan sembarang lah ya, atau mungkin pakai yang saya. Ekspedisi, kita pilih JE, pakai tiga dasar. 16/5/2026 kita contohkan inilah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat di fungsi tracking appjs. Waktunya berapa menit? Sudah 23 menit, tidak apa-apa. Nah, ini seperti sama dengan yang stok appjs ya, kita menambahkan data referensinya terlebih dahulu. Nah, ini tadi kan ada dua di bagian stok, yaitu data referensinya adalah UPBJ sama kategorinya, MK wajib, MK pilihan, praktikum, dan problem base. Di sini kita juga sama untuk menambahkan data referensi. Yang pertama ada ekspedisinya, yaitu kodenya adalah JNE reguler dengan estimasi 3-5 hari, terus JNE Express 1-2 hari, Tiki reguler 3-5 hari, cepat adalah 1-2 hari. Yang kedua, kita di sini juga men-setting ada 3 paket. Nah, sebagai contoh aja ya. Paket pertama adalah paket UT001 ya. Ini paket IPS dasar. Nah, di sini kita juga men-setting paket IPS dasar apa aja. Di sini ada dua, pengantar manajemen dan pengantar akuntansi dengan harga sudah 120.000. Terus lanjut ke paket UT2 yakni paket IP dasar. Ini juga ada 2 mata kuliah. Dan di sini juga ada paket UT3, paket sosial lanjutan. Nah, sehingga ketika kita milih di sini
memilih JNE, ini kan reguler 3 sampai 5 hari. Nah, sesuai dengan yang di sini, JNE reguler sama dengan 3 sampai 5 hari. Selanjutnya, paket bahan ajar yang saya pilih kebetulan di sini adalah paket UT2, yakni paket IPA dasar. Nah, sini muncul informasinya, isi paketnya apa aja. Ini ada dua, ya kan? Ada dua dengan harga total 140.000, sesuai dengan yang ada di sini, 140.000. Seperti itu. Sehingga misalkan ketika kita contoh, yes, coba kita tambahkan buat delivery order. Nah, delivery order nomor dengan ini DO 20260002 berhasil dibuat. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan muncul di sini. Sebelumnya kita coba yang ini dulu ya, kita kasih contoh. Di sini sebelumnya contohnya ada NIM-nya ini, terus nama JNE reguler seperti contoh ya. Nah, di sini juga ada status pengiriman. Kebetulan di sini adalah status pengirimannya dalam perjalanan. Nah, di mana di sini kita sudah men-setting juga untuk logikanya. Nah, di sini CSS class status tracking. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada statusnya terkirim, yang kedua statusnya adalah dalam perjalanan, dan yang ketiga adalah status pending. Pembacaannya adalah if jika status sama dengan terkirim, maka akan mengembalikan nilai status terkirim. Begitupun juga dengan jika statusnya adalah dalam perjalanan, maka mengembalikan nilai perjalanan. Dan ini di bawahnya adalah icon status seperti itu. Sebenarnya ini sebenarnya ini opsional ya, walaupun kita tidak memakai ini juga sebenarnya tidak apa-apa. Kebetulan biar lebih bagus saja kita tambahkan. Ketika statusnya terkirim akan muncul logo seperti ini. Jika statusnya dalam perjalanan akan muncul logo seperti ini. Begitupun juga dengan statusnya pending. Karena kebetulan di sini contohnya adalah dalam perjalanan, maka muncul dalam perjalanan seperti itu. Mau mana tuh yang dibuat dah? Coba kita kasih contoh dulu ya, satu saja. Misalkan di bagian tracking, kita coba buat tambahkan data baru di sini satu. Nah, di sini ya ini ya, tinggal kita copy saja di sini. Kita copy. Nah, kita contoh saja terlebih dahulu. Misalkan di sini kita tambahkan DO-nya tadi berapa? Ini nomor DO-nya ya. Ini juga NIM-nya bebas ya. Di sini namanya adalah smart terapi itu misalkan di sini statusnya kita coba terkirim. Untuk ekspedisinya kita coba yang berbeda. Di sini adalah TP reguler. TP reguler. Nah, di sini ekspedisi TP reguler kita tambahkan di sini. Kita copy TP reguler. Nah, di sini. Nah, tanggal terkirimnya misalkan contoh lah tanggal 20 bulan 10 misalkan. Nah, di sini kita juga memesan pakai ini tadi kebetulan paket UT2. Terus ini adalah nama
paketnya paket IPA dasar, dan di sini untuk isinya. Contoh ya, sebagai contoh saja, contoh harganya adalah 14.000, 140.000. Nah, ini untuk keterangan perjalanan ini opsional sebenarnya untuk dalam perjalanan. Misalkan ya kita tetap pakai ini lah misalkan ya untuk status perjalanan. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini data yang sudah kita tambahkan akan muncul secara langsung di sini. Untuk nomor DO-nya ini statusnya terkirim. Seperti saya bilang, untuk NIM, nama, ekspedisi, dan paketnya di sini ada 2, paket IPA dasar. Dan di sini juga kita bisa memantau riwayat perjalanan. Seperti itu. Itu sih kurang lebih untuk yang tracking DO. Selanjutnya mungkin secara lebih rinci mungkin bisa dicek oleh ibu tutor. Mungkin ada kesalahan atau mungkin ada evaluasi atau ada saran tambahan seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja ya penjelasan terkait pengerjaan tugas praktikum kedua mata kuliah pemrograman berbasis web. Ini tidak semuanya saya jelaskan secara lebih rinci karena waktunya terbatas. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.